banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Shalom saudara, apa kabar semua? Saya percaya bahwa Tuhan sentiasa bersama dengan kita. Selamat bersama dalam kebaktian pada pagi hari ini. Dan mari kita mulaikan dengan berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa hati kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu setiap hari adalah hari yang Engkau jadikan bagi kami semua. Kami percaya bahwa setiap hari adalah hari yang terindah, hari yang terbaik. Dan hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama lagi dalam kebaktian ini. Ini adalah rancangan-Mu dan cara-Mu untuk Engkau memanggil kami bersama, bersekutu, menyembah, memuji, dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Kami izinkan Roh Kudus bekerja, menjamah hati kami dimanapun kami berada. Ketika kebaktian ini diadakan, kami izinkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bekerja, menyembuhkan yang sakit, menghibur mereka yang susah. Tuhan, kami juga serahkan firman-Mu yang kami dengar sebentar nanti. Biarlah firman itu akan mengubah kehidupan kami. Dan juga sentuh dan jamahlah hati kami ya Bapa, supaya kami dapat menyembah Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh, dan juga untuk memberi persembahan keuangan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke atas, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita katakan bersama, amin. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu
kasih-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Lagi katakan, ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Shalom saudara sekalian. Pada pagi hari ini saudara, kita akan belajar dari sebuah peristiwa yang tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, sebelum itu saudara, kita masih lagi sedang melewati sebuah fasa kehidupan yang masih berhadapan dengan krisis ancaman wabak COVID. Dalam waktu yang sama saudara, ada banyak sekali cabaran yang sedang kita hadapi, baik di dalam krisis ekonomi, keuangan, pekerjaan, dan sebagainya. Apapun keadaannya saudara, sebagai orang-orang Kristen yang percaya, Tuhan Allah sudah berjanji bahwa kita tidak pernah ditinggalkan, dan Tuhan Allah tidak akan sekali-sekali membiarkan kita dalam apapun keadaan. Nah, karena itu saudara, kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, dan pengharapan di dalam Kristus adalah sesuatu yang pasti. Karena itu saudara, kita percaya bahwa Tuhan Allah itu sudah menetapkan sebuah tujuan yang besar dalam kehidupan kita, di mana kita menuju kepada sebuah hidup yang berkelimpahan yang sudah Tuhan Yesus
lakukan di atas kayu salib. Dan di dalam Kristus kita mengalami sebuah hidup yang berkelimpahan. Nah saudara, mari kita belajar dari sebuah peristiwa di mana ketika itu bangsa Israel telah menduduki tanah Mesir di dalam sebuah fase penderitaan, pembuangan, di mana mereka ditindas oleh Raja Fir'aun. Dan ketika itu saudara, bangsa Mesir telah berdoa dan berseru kepada Tuhan Allah untuk memerhatikan kesengsaraan dan penderitaan mereka. Mari saudara kita buka di dalam kitab Perjanjian Lama di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 7 hingga 10. Firman Tuhan berbicara begini. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah saudara, kita mengerti di bagian firman ini, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang memperhatikan kita, Tuhan yang memperdulikan kita, Tuhan yang sentiasa menyertai kita, dan yang memperhatikan kesengsaraan kita saudara. Mari kita lanjutkan. Ayat ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, yaitu penindas-penindas bangsa Israel ketika itu, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan. Nah, itulah yang disebut sebagai tanah perjanjian. Ya, kita lanjutkan. Orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat ke-9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah saudara, di bagian firman ini Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Musa. Dia telah mengutus Nabi Musa untuk datang kepada Firaun supaya membawa umat Tuhan Allah, itu bangsa Israel, untuk keluar dari Mesir, untuk keluar daripada penindasan yang mereka sedang lalui. Selama 400 tahun mereka telah ditindas dengan bengis, dengan kejam oleh Raja Firaun dan tentera-tenteranya ataupun pengerah-pengerahnya yang juga disebut sebagai penindas-penindas mereka. Nah, di saat itulah bangsa Israel berseru, menangis, berteriak dan meminta tolong kepada Tuhan Allah. Dan ketika itulah Tuhan Allah telah mengutus Nabi Musa untuk membawa bangsa ini keluar. Nah, Musa diutus Tuhan Allah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke sebuah tanah yang baru, itu tanah perjanjian yang juga disebut sebagai tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, sebuah lembah yang penuh dengan susu dan madu yang sangat subur tempatnya. Nah saudara sekalian, seperti halnya di dalam kehidupan kita sekarang, Tuhan Yesus sedang menuntun dan membawa kita menuju ke sebuah kehidupan yang penuh dengan susu dan madu. Tuhan Yesus sedang menuntun kita menuju ke dalam tanah perjanjian, kehidupan yang berkelimpahan. Tuhan Yesus sudah menyediakan sebuah tujuan yang besar, tujuan yang agung, rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepadanya. Nah saudara, kadangkala kita berpikir, apakah masih ada harapan untuk masa depan kita? Apakah masih ada sebuah hidup yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan kita? Nah saudara, Tuhan Allah sudah menyediakan sebuah tanah perjanjian di dalam kehidupan kita saudara. Nah saudara sekalian, tanah perjanjian digambarkan pada zaman sekarang kita yang hidup di dalam perjanjian baru, yaitu hidup sesuai dengan panggilan dan rencana Tuhan. Nah saudara, Tuhan membawa kita menuju ke tanah perjanjian, di mana Tuhan sedang memanggil kita keluar untuk mengalami rencananya dan panggilan hidup yang agung. Nah saudara sekalian,
Tuhan Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun dahulu dengan sebuah tujuan dan bukan dengan tujuan yang sia-sia. Tuhan Yesus datang dengan sebuah tujuan yang agung, yaitu supaya kita ditebus, kita diselamatkan, dan mengalami sebuah panggilan agung yang besar, dan kita akan masuk ke dalam rencananya untuk menuju ke sebuah tanah perjanjian yang penuh kelimpahan. Yang setuju mari kita katakan amin. Nah saudara sekalian, tanah perjanjian juga menggambarkan sebuah arti bahwa kita juga turut menikmati impian hidup kita. Dan Tuhan Allah kita mau supaya kita turut memiliki impian, dan impian itu biarlah impian yang benar, impian yang alkitabiah, impian yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, yang pastinya kita semua rindu untuk memiliki sebuah hidup yang bahagia dengan impian yang benar. Contohnya kita rindu untuk memiliki sebuah keluarga yang baik, kita rindu untuk memiliki rohani yang lebih bertumbuh benar, kita juga rindu untuk mengalami impian dengan rumah yang lebih selesa, kendaraan yang lebih selesa, pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih baik. Nah saudara, itu juga semua menggambarkan sebuah tanah perjanjian di mana kita menuju sebuah kehidupan yang lebih baik fasanya, lebih baik levelnya. Dan Tuhan Allah kita sanggup untuk memberkati kita dengan impian ini. Nah saudara sekalian, tanah perjanjian juga menggambarkan surga yang kekal, itu sebuah kehidupan yang kekal, hidup selama-lamanya tanpa ada lagi penderitaan, tanpa ada lagi kesengsaraan. Nah surga adalah sebuah tempat yang indah, yang sempurna, hidup bersekutu selama-lamanya bersama dengan Tuhan di sebuah kehidupan yang sungguh penuh dengan keindahan. Nah saudara, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita akan seharusnya untuk terus masuk ke dalam tanah perjanjian itu, yaitu sebuah kehidupan yang Tuhan sediakan untuk kita alami dan nikmati sebagai orang-orang Kristen yang percaya. Masih ramai di antara kita sebagai orang-orang Kristen yang masih belum keluar dari tanah Mesir. Nah, tanah Mesir ini digambarkan sebagai keterikatan, perbudakan, penindasan, di mana saudara kita masih lagi melalui pergumulan, kesengsaraan, dan penderitaan. Nah, kita belajar dari firman Tuhan bagaimana menikmati tanah perjanjian itu. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, Ulangan pasal yang ke-7 ayat ke-8. Nah, Tuhan telah berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat, nah itu tangan Tuhan, dan menembus engkau dari rumah perbudakan atau penindasan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Nah saudara, kita akan belajar rahasia untuk mengalami tanah perjanjian itu. Yang pertama, keluarlah dari perbudakan Mesir, ataupun keluarlah dari penindasan Mesir. Bangsa Israel benar-benar mengalami penindasan, mereka ditindas di tanah Mesir. Mereka telah dirampas hak mereka, kebebasan mereka, kemerdekaan mereka. Mereka melalui penderitaan dan kesengsaraan yang sangat kejam sekali di tanah Mesir. Nah, untuk mengalami tanah perjanjian itu kita harus keluar daripada penindasan ataupun perbudakan Mesir itu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan penindasan atau perbudakan Mesir itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Nah, saudara, Mesir menggambarkan kenikmatan yang palsu yang menindas hidup seseorang. Nah, saudara, ketika itu bangsa Israel, ketika mereka sedang membina kota Raja Firaun itu, mereka telah diperbudak, mereka telah ditindas dengan kenikmatan yang palsu. Ya, mereka dapat makan, mereka dapat minum, tetapi mereka sebenarnya sedang menderita dan sengsara. Mereka sedang melalui kenikmatan yang menipu kehidupan mereka. Nah, saudara, Mesir itu menggambarkan keterikatan. Nah, Mesir menggambarkan keterikatan dosa.
ada orang yang mengalami keterikatan dosa. Nah, Mesir juga menggambarkan orang yang mengejar kesia-siaan, yang bekerja dengan berhempas pulas siang dan malam, tetapi apa yang dikejar adalah sebuah kesia-siaan. Tidak ada tujuan yang sebenarnya membangun kehidupannya. Nah, saudara, Mesir juga menggambarkan kehidupan yang meleset dari rencana Tuhan. Maksud dia terhilang daripada rencana Tuhan yang sebenar di dalam kehidupannya. Nah, saudara sekalian, mari kita renung, apakah kita masih berada di dalam kehidupan Mesir itu? Kita masih tinggal di dalam keikatan dosa, yaitu sebuah kebiasaan-kebiasaan dosa. Kita sudah begitu selesa, tetapi sebenarnya kita menderita, kita menjadi sengsara di dalam kehidupan rohani kita. Juga apakah kita mengejar kesia-siaan, sesuatu yang sia-sia, tetapi kita sebenarnya sudah meleset dari rencana Tuhan, kita sudah hilang dari rencana Tuhan. Nah, saudara, yang sedihnya bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, tetapi Mesir masih belum keluar dari kehidupan mereka. Sekali lagi, saudara, bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tetapi Mesir belum keluar daripada kehidupan jiwa mereka. Nah, saudara, mari kita renung, apakah kita masih sedang mengalami keadaan seperti begitu, di mana Mesir itu belum keluar daripada kehidupan kita? Ada yang masih sedang membelenggu hidup kita ketika kita sedang menuju ke sebuah tujuan hidup yang Tuhan sediakan buat kita, yaitu sebuah tanah perjanjian, tujuan yang agung, hidup yang berkelimpahan. Apakah Mesir itu masih menghalang dan membelenggu hidup kita? Banyak orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah lahir baru, sudah hidup dalam kebenaran firman. Tetapi saudara, masih ada orang yang masih belum benar-benar mengeluarkan Mesir itu dari kehidupannya. Kita merenung, saudara, apakah masih ada perbudakan, penindasan dalam kehidupan kita secara pribadi? Apakah masih ada belenggu Mesir itu yang masih mengikat hidup kita? Apakah kita sedang mengejar sebuah kesia-siaan? Apakah kita sudah terhilang daripada rencana tujuan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita? Contohnya, saudara, apakah kita masih diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan dosa? Apakah kita suka berbohong? Apakah kita tidak jujur? Apakah kita sombong? Apakah itu kemabukan? Apakah itu perzinahan? Apakah itu kebiasaan-kebiasaan dosa yang masih mengikat kehidupan kita itu, saudara? Juga apakah kita masih ditindas, diperbudak oleh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan? Apakah kita juga ditindas, dibelenggu, diperbudak oleh sifat-sifat iri, cemburu, dan sebagainya? Apakah kita diperbudak oleh sifat putus asa, sifat give up? Apakah kita juga diperbudak, ditindas dengan ikatan malas, suka beralasan? Apakah kita diperbudak, dibelenggu, ditindas oleh pikiran-pikiran negatif? Apakah kita diperbudak oleh kemarahan kita, cepat tersinggung, cepat sensitif, kita cepat merasa marah, cepat kecewa, cepat rasa pahit, dendam, dan sebagainya? Apakah kita masih diperbudak, ditindas dengan keserakahan kita, ketamakan? Apakah kita masih terikat, ditindas, diperbudak oleh rasa dendam, luka, kita masih belum dapat mengampuni? Dan pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita keluar dari Mesir itu, biar Mesir itu keluar dari hidup kita juga, dan kita akan menuju ke tanah perjanjian itu. Yang setuju, mari kita aminkan. Nah, saudara, mari kita belajar cara kita meninggalkan perbudakan ataupun penindasan ataupun perhambaan Mesir dari hidup kita adalah, yang pertama, kita harus menyadari apa keterikatan yang kita harus tinggalkan. Saudara, kita harus menyadari apa ikatan yang masih membelenggu dan mengikat hidup kita. Mungkin selama ini kita menyadari bahwa kita belum menang ataupun belum mengalahkan kebiasaan-kebiasaan hidup dosa seperti kemabukan, pesta pora,
dan sebagainya, masih terikat dengan dosa-dosa yang mengerikan, kita harus sadar bahwa kita harus meninggalkan Mesir, perbudakan, penindasan, belenggu, keterikatan dosa itu yang masih mengikat hidup kita. Nah saudara, lalu kita harus datang kepada Tuhan di dalam pertobatan, karena tangan Tuhan Yesus terbuka luas untuk menerima kita apa adanya, dan Dia sanggup mengampuni kita, Dia sanggup melepaskan dari keterikatan kita, asalkan kita mau datang bertobat kepadanya. Anugerah Tuhan Yesus mau mengubah dan mau menjadikan kita serupa dengan gambar rupanya. Dan seterusnya kita harus berani hidup baru. Kita harus mengalami hidup yang benar-benar baru, yang telah meninggalkan kehidupan dosa-dosa yang lama. Yang seterusnya saudara, bagaimana untuk kita meninggalkan Mesir itu dari kehidupan kita? Kita perhatikan di dalam kitab Keluaran pasal ke-13 ayat 21 hingga 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, kita perhatikan di sini bahwa ketika bangsa Israel sedang melalui padang gurun menuju ke tanah perjanjian, Tuhan Allah menyertai mereka, di mana pada siang hari pada waktu yang panas terik, Tuhan membawa awan, tiang awan itu untuk menutup mereka daripada panas terik dan memimpin mereka. Dan pada waktu malam Tuhan menerangi mereka dengan tiang api, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Seterusnya ayat 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Yang seterusnya, bagaimana kita keluar dari Mesir? Berjalanlah dalam pimpinan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab itu dicatat peristiwa di mana Tuhan menuntun mereka, Tuhan memimpin bangsa ini di padang gurun itu. Ketika tiang awan itu bergerak, mereka juga akan bergerak. Ketika tiang api itu bergerak pada waktu malam, mereka juga akan bergerak. Dan sehingga Tuhan menuntun mereka keluar daripada tempat itu. Ketika mereka penat, mereka akan memasang kemah dan berehat, sehingga mereka menunggu lagi tiang awan ataupun tiang api itu berada di atas mereka dan memimpin mereka lagi ke tanah perjanjian. Nah saudara sekalian, bangsa Israel harus mau dipimpin Tuhan, dan kalau tidak mereka akan kehilangan tanah perjanjian itu. Saudara, di masa sekarang ini kita sangat memerlukan Tuhan. Kita perlu dipimpin Tuhan. Kita perlukan Tuhan menyertai kita. Kita memerlukan kasih karunia dan anugerah Tuhan itu menyertai, menolong, dan menopang hidup kita. Nah saudara, mari kita belajar apa artinya hidup yang dipimpin Tuhan. Hidup yang dipimpin Tuhan itu artinya setuju mengerjakan apapun perintah Tuhan. Nah seperti bangsa Israel saudara, ketika mereka sudah menuju ke tanah perjanjian, mereka setuju untuk mengerjakan apapun perintah Tuhan ketika itu. Tetapi ketika itu juga terjadi pergolakan di dalam hati mereka. Kita akan belajar lebih lanjut di sini saudara. Nah saudara, waktu kita sedang dipimpin oleh Tuhan, kita tidak seharusnya mengeluh. Kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, maka kita harus memilih untuk dipimpin oleh Tuhan dan tidak mengeluh ataupun tidak komplain. Nah saudara, kita tidak harus memilih. Contohnya, kalau Tuhan katakan bangun dan berjalanlah, saudara, kita harus berjalan. Kita harus menuju kepada suara Tuhan itu, pimpinan Tuhan itu. Jangan pula saudara, ketika Tuhan menyuruh kita bangun dan berjalan, kita menolak, kita lebih selesa dengan keinginan kita. Akibatnya saudara, kita tidak akan menuju kepada rencana Tuhan yang mau memberkati hidup kita. Sebenarnya saudara, di dalam Alkitab kita melihat bangsa Israel itu telah dilatih untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Dimanapun mereka pergi, apapun langkahnya, kemanapun, apapun keadaannya, mereka tetap akan melakukannya. Mereka akan pergi mengikuti pimpinan Tuhan itu. Dipimpin
Tuhan artinya kita setuju untuk mengerjakan apapun perintah Tuhan. Ada keadaannya pula saudara, ketika seseorang itu diperintahkan Tuhan untuk menabur, dia sanggup menabur, dia akan menabur bagi Tuhan, yaitu mau memberi dan memberkati pelayanan bagi kerajaan Tuhan. Apabila Tuhan menyuruhnya mengampuni orang yang pernah berdendam dengan dia tidak sanggup mengampuni orang itu. Ada pula keadaannya saudara, ketika Tuhan memimpinnya untuk berdoa bagi seseorang itu, ya orang itu akan berdoa, dia akan berdoa, bersyafaat, berdoa. Tetapi bila Tuhan menyuruhnya untuk pergi melayani doa bagi seseorang yang memerlukan, dia tidak mau melakukan pelayanan itu karena merasa terbeban, merasa malas, merasakan bahwa akan ada banyak pengorbanan yang dia harus keluarkan untuk melayani orang itu. Nah saudara, kalau kita mau dipimpin Tuhan, kita harus mengerjakan apapun yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita harus bersetuju dengan perintah Tuhan. Nah saudara, bagaimana caranya kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan? Janganlah kita hidup semaunya sendiri, ataupun janganlah kita mengikuti keinginan kita sendiri. Di dalam kehidupan kita saudara, kalau kita mengikuti apa yang menjadi keinginan kita semata-mata, kita tidak akan melihat hidup kita akan mengalami tanah perjanjian itu. Tetapi kalau kita dipimpin Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengalami dan menuju ke tanah perjanjian itu. Nah seterusnya, bagaimana supaya kita dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan ialah dengan percaya walaupun belum mengerti. Sebagai manusia mungkin kita mempunyai banyak pertanyaan. Mengapa saya begini? Mengapa saya begitu? Kemana saya harus pergi? Mengapa saya harus lakukan ini? Tetapi kalau perintah Tuhan, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena pimpinan Tuhan adalah sebuah tujuan yang sempurna untuk kebaikan kita. Maka karena itu saudara, percayalah, sebagai orang-orang Kristen yang percaya, kita percaya pada pengharapan di dalam Kristus dan janji Tuhan bahwa hari depan kita adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan, dan pengharapan dalam Kristus adalah sesuatu yang pasti. Ada sebuah lagu saudara yang ditulis begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Hidup kita saudara, umpamanya kita harus jalani dahulu, dan kita melewatinya, dan kita akan mengerti saudara. Dan selalunya saudara, kita selalu mau mengerti dulu baru kita mau berjalan. Tetapi Tuhan menuntun kita, berjalanlah, lalu kita akan mengerti. Dan seterusnya saudara, bagaimana caranya berjalan dalam pimpinan Tuhan ialah berani mengambil risiko. Berani mengambil risiko dalam cara hikmat Tuhan. Berani mengambil risiko bukan dengan cara yang tidak benar. Saudara, kalau kita mau mengambil risiko dengan berani, maka kita akan tahu apa hikmatnya di balik jalan yang kita akan lakukan. Artinya saudara, waktu kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan, kita akan melihat pembelaan Tuhan menyertai kita. Kita berani mengikuti perintah Tuhan, kita berani mengikuti langkah Tuhan, kita berani mengikuti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Maka kita akan melihat penyertaan, pembelaan Tuhan yang sedang membawa kita mengalami hidup yang berkelimpahan ke tanah perjanjian itu, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Bayangkan saudara, ketika bangsa Israel mengikuti perintah Tuhan menuju ke tanah perjanjian di padang gurun itu saudara. Di padang gurun itu tidak ada kedai-kedai, tidak ada bekalan makanan. Tetapi bagaimana Tuhan menyediakan keperluan bangsa Israel ketika itu? Tuhan menurunkan mana, roti mana dari surga. Tiap-tiap hari Tuhan turunkan roti dari surga untuk mereka. Tuhan juga menyediakan air untuk mereka dari sumur di padang gurun itu. Karena kita tahu padang gurun itu adalah sebuah tempat yang tandus dan kering. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan juga melindungi mereka dari panas terik matahari dengan tiang awan. Tuhan juga menerangi mereka pada waktu malam dengan tiang api. Betapa Tuhan menyertai bangsa Israel itu dengan sungguh sempurna sekali. Ada sebuah keadaan juga saudara, di mana bangsa Israel itu rindu untuk memakan daging.
Nah, Tuhan memberikan mereka burung puyuh di tiup langit itu, sehingga burung puyuh itu jatuh dan mereka mendapatkan bekalan daging untuk mereka dapat makan. Nah, saudara, bayangkan pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel ketika itu. Nah, saudara, ada perkiraan begini, ketika itu ada 3 juta bangsa Israel yang sedang melintasi padang gurun. Nah, Tuhan menyediakan sebanyak 4.500 tan roti mana setiap hari. Tuhan memberikan 65.700.000 tan roti mana selama 40 tahun ketika mereka berada di padang gurun. Juga saudara, Tuhan menyediakan burung puyuh 90 juta ekor setiap bulan untuk bangsa ini. Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa ini kelaparan. Tuhan mencukupi keperluan mereka setiap hari, setiap waktu ketika Tuhan sedang menuntun dan membawa bangsa ini keluar menuju ke tanah perjanjian. Betapa hebatnya Tuhan kita, saudara. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Nah, saudara, Tuhan itu berkuasa untuk memelihara kita asalkan kita ikut pimpinan Tuhan. Karena itu kita memiliki Tuhan Allah yang menyediakan, Tuhan Allah yang membela, Tuhan Allah yang memelihara, Tuhan Allah yang melindungi. Karena itu saudara, jangan takut dan jangan khawatir terhadap apapun. Asalkan kita ikut perintah Tuhan, Tuhan menyertai kita dengan segala keperluan kita. Nah, kita sudah belajar saudara, kita harus keluar daripada perbudakan atau penindasan Mesir. Dan yang kedua, kita harus berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga, nah kita belajar di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 11 hingga 14 apa yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Musa. Firman Tuhan berbicara, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 12, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Dan ayat 14, perhatikan baik-baik saudara. Tuhan berbicara, dan jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, ataupun daripada kesengsaraan dan penderitaan. Yang ketiga dan terakhir, bagaimana kita menuju ke tanah perjanjian itu ialah, bersiaplah menduduki tanah perjanjian. Saudara, Nabi Musa telah banyak kali memberi banyak pesan kepada bangsa Israel agar mereka harus benar-benar siap sebelum menduduki tanah perjanjian. Nabi Musa selalu berkata, berhati-hatilah, berhati-hatilah, jangan melupakan Tuhan, jangan meninggikan hatimu sebelum menuju tanah perjanjian. Dalam arti kata saudara, sebelum kita menerima berkat yang besar, sebelum kita masuk ke dalam sebuah rencana Tuhan yang agung dalam hidup kita, menuju kepada sebuah tujuan yang sungguh luar biasa yang Tuhan siapkan bagi diri kita, berhati-hatilah saudara. Jangan sampai kita melupakan Tuhan dan meninggikan hati kita. Nah, ini berbicara apa saudara? Ini berbicara tentang persiapan hati kita sebelum mengalami rencana Tuhan yang besar. Tetap rendah hati dan tetap taat setia dengan Tuhan Allah kita. Saudara, kesuksesan juga boleh menyebabkan banyak orang jatuh. Banyak orang ketika mau menuju kepada sebuah kemajuan, kesuksesan, mereka juga selalu tersandung dan terjatuh. Karena itu saudara, kita harus berhati-hati. Tuhan memperingatkan banyak kali untuk berhati-hati kepada bangsa Israel untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki tanah perjanjian itu. Tuhan mau mempersiapkan kedewasaan iman kita, kedewasaan rohani, kedewasaan hati, kematangan sebelum kita sukses. Tuhan bukan mau menghancurkan kita, tapi Tuhan mau membawa kita kepada kemenangan yang terus berkekekalan sampai selama-lamanya. Kita lihat contoh mengenai anak yang terhilang. Anak bungsu itu yang telah pergi berfoya-foya dengan segala warisan kekayaan bapaknya. Dan saudara,
Apabila dia balik, dia sudah hancur. Sebelum dia terima warisan kekayaan daripada bapaknya, dia tetap tinggal di rumah bapaknya dan dia sangat terjaga baik. Dan setelah dia menerima warisan besar daripada bapaknya, dia meninggalkan bapaknya dan dia terus hidup berfoya-foya dan hidupnya hancuran. Nah saudara, untung anak bongsu ini saudara, waktu dia sudah hancur dan melarat, dia kembali ke rumah bapaknya dan bapaknya memulihkannya. Nah saudara, ada banyak orang Kristen khasnya, mereka hancur bukan pada waktu susah, mereka hancur pada waktu mereka senang dan sukses. Ada banyak orang yang hancur rohaninya, hancur keluarganya, hancur pekerjaannya, hancur ekonominya, dan segalanya hancur apabila mereka mula meninggalkan Tuhan. Mereka tidak berhati-hati, mereka sudah dibuai dan terikat dengan apa yang mereka nikmati dan mereka telah melupakan Tuhan. Ada orang ketika hidupnya susah, dia sangat mencintai Tuhan, apinya berkobar-kobar bagi Tuhan. Tetapi masuk saja ke tanah perjanjian, dia mulai meninggalkan Tuhan, tidak lagi menomorsatukan Tuhan, tidak lagi mengutamakan Tuhan. Karena itu saudara, mari sebagai orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan, untuk kita menjadi bijak dan berhikmat. Justru pada waktu inilah kita harus berhati-hati. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, kita harus benar-benar bijak dan dewasa. Dan jangan membiarkan kita menjadi lalai, karena ada banyak orang yang justru boleh jatuh pada waktu mereka sukses. Karena ada banyak orang yang belum siap sebelum sukses. Jangan kita memusuhi kesuksesan. Kita harus mencintai berkat kesuksesan yang dari Tuhan itu. Tetapi apa yang Tuhan mau ialah supaya kita benar-benar dewasa dan siap sebelum sukses dan masuk ke tanah perjanjian itu. Ada dua orang tokoh sukan yang sangat terkenal di peringkat global di dalam arena tinju dan juga arena golf. Mereka berdua telah sendiri menulis biografi dan menceritakan sendiri perjalanan kehidupan mereka dari awal permulaan karir mereka sehingga mereka mencapai kesuksesan dalam arena masing-masing. Kedua-dua mereka yaitu Mike Tyson daripada arena tinju dan juga Tiger Woods dalam arena golf. Mereka sendiri menceritakan bagaimana mereka pada awalnya begitu sukses sekali mencapai kegemilangan sehingga perolehan mereka telah memperoleh hampir $1 billion. Mereka banyak kali mencapai juara dalam arena masing-masing. Mereka terkenal dalam peringkat global. Tetapi mereka sendiri telah menceritakan betapa mereka tidak bersiap mengalami kesuksesan yang datang secara tiba-tiba dan mendadak. Sehingga mereka tidak bersedia untuk mengendalikan apa yang mereka telah perolehi ketika itu. Di mana Mike Tyson yang telah pernah dipenjara akibat kes pemerkosaan dan juga dadah, begitu juga dengan Tiger Woods yang sendiri telah mengaku telah jatuh akibat selingkuhan, akibat ketagihan seksual dan juga dadah. Kedua-dua mereka telah hancur sehingga segala peluang-peluang kontrak pengiklanan yang telah mereka perolehi dalam pendapatan karir mereka semuanya sudah dibatalkan. Mereka sudah tidak peroleh apa-apa kontrak lagi. Jenama global mereka sudah hancur. Mereka telah kehilangan hampir segalanya. Mereka sendiri mengaku bahwa kesuksesan yang telah diterima secara tiba-tiba benar-benar telah menghancurkan mereka akibat tidak bersiap mengendalikan apa yang telah mereka peroleh itu. Mereka jatuh. Karena itu saudara, buku yang telah ditulis mereka ialah sebuah proses yang telah menjadi kesaksian bahwa ternyata untuk masuk ke sebuah rencana yang besar itu harus dipersiapkan dengan hati yang benar. Tuhan menuntut supaya kita punya hati yang benar-benar bersiap, hati yang benar-benar dewasa, hati yang benar-benar matang untuk memasuki tanah perjanjian.
Kalau saudara baca di dalam peristiwa Alkitab, tidak semua bangsa Israel dapat memasuki tanah perjanjian itu, karena hanya yang dapat memasuki, merebut dan memperoleh bagian dalam tanah perjanjian adalah mereka yang benar-benar bersiap, mereka yang benar-benar dewasa. Mereka inilah yang telah dipilih Tuhan untuk menerima bagian dan janji mereka di tanah perjanjian. Karena itu saudara, Tuhan mahukan kita memiliki hati yang bersiap untuk memasuki tanah perjanjian. Maka saudara, apa yang kita harus lakukan? Persiapan untuk menduduki tanah perjanjian. Kita harus siap secara mental dan karakter. Saat kita diberkati, kita harus tambah rendah hati, tambah lagi mencintai Tuhan, tambah lagi sentiasa sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, waktu kita sudah diberkati, kita akan harus memfokus apa sebenarnya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bukan panggilan yang daripada keinginan kita. Kita harus fokus apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ada yang sanggup untuk mencari keinginannya sendiri, memuaskan keinginannya berbanding kehendak Tuhan itu sendiri. Nah, seterusnya bagaimana kita harus mempersiap menduduki tanah perjanjian itu? Kita harus bersiap berperang menduduki tanah perjanjian itu, saudara. Nah, ketika itu saudara, bangsa Israel mau menduduki tanah perjanjian itu, mereka juga harus berperang untuk melawan orang-orang yang berada di tanah perjanjian itu, saudara. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di tanah itu yang bukan percaya pada Tuhan. Mereka adalah orang-orang gergasi. Mereka harus berhadapan dengan orang-orang Amori, orang Het. Mereka adalah orang-orang yang telah menduduki tanah perjanjian itu. Tetapi bangsa Israel harus pergi berperang menduduki tanah perjanjian itu. Nah, saudara, ada prosesnya untuk menduduki tanah perjanjian itu. Seterusnya, saudara, bagaimana kita harus mempersiap menduduki tanah perjanjian? Kita harus tetap berdiri teguh di dalam iman. Nah, kita harus tetap mencintai Tuhan Yesus, tetap setia melayani. Karena itu saudara, jangan pernah kendur semangat, jangan pernah kendur iman. Kita harus setia melayani Tuhan waktu kita pergi menduduki tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat kita. Baik saudara, kesimpulannya, Tuhan mau memimpin kita untuk masuk ke tanah perjanjian kita. Rahasia untuk menikmati tanah perjanjian itu, yang pertama, keluarlah dari perbudakan atau penindasan Mesir. Apapun keterikatan kebiasaan dosa-dosa kita yang masih membelenggu kita, izinkan roh Tuhan, anugerah Tuhan membebaskan kita untuk menuju ke tanah perjanjian. Yang kedua, berjalanlah dalam pimpinan Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, tetapi tetap taat, tidak mengeluh, tetap setia untuk menuju ke tanah perjanjian Tuhan. Dan kita akan melihat pembelaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Yang ketiga, bersiaplah menduduki tanah perjanjian. Siap secara rohani, siap secara mental, keluarga tetap teguh dan sehat. Semakin teguh, semakin mencintai Tuhan, itu akan membuat kita akan dapat melihat tanah perjanjian menjadi berkat yang sungguh besar di dalam hidup kita. Amin semua. Kita sudah sampai pada akhir khotbah, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami dapat belajar dari firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami betapa kami dididik, betapa kami dibangunkan dan diberkati melalui firman-Mu Tuhan, yang pastinya Tuhan supaya kami akan lebih sungguh menyerupai Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa ternyata Engkau sudah membawa kami ke tanah perjanjian itu Tuhan, ke sebuah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Itulah lembah yang kami tuju Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sadar Tuhan, kami perlukan Engkau untuk memimpin kami untuk keluar daripada tanah Mesir, Mesir yang mengikat hidup kami, Mesir yang membuatkan kami tertindas. Dan Tuhan, kami mau Tuhan menjadi Tuhan serupa, segambar seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya kami dapat keluar daripada perbudakan penindasan Mesir. Mungkin ada dosa-dosa yang masih membelenggu hidup kami. Ada keterikatan yang membuatkan kami masih tinggal di
tanah Mesir, sehingga kami tidak dapat menuju ke tanah perjanjian itu Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat bertobat dan keluar daripada ikatan ini dengan anugerah-Mu. Dan seterusnya Tuhan, kami mau berjalan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami mau tetap taat dan setia dan tidak mengeluh apabila kami mau berjalan dalam pimpinan-Mu Tuhan, karena kami percaya rencana-Mu adalah ajaib Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau sentiasa mempersiapkan diri kami, baik rohani, mental kami, dan tidak melupakan Engkau dan tidak meninggikan diri, tetapi tetap rendah hati. Biar kami Tuhan tetap sentiasa mempunyai hati yang bersiap, yang dewasa, yang matang, yang penuh dengan hikmat dan bijak Tuhan, ketika kami menuju ke tanah perjanjian itu. Karena kami sadar menuju tanah perjanjian bukan sesuatu yang kami harus sia-siakan, bukan sesuatu yang kami harus bermain-main, tetapi kami harus serius dan pandang kepada rencana-Mu yang begitu agung sekali Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami sentiasa tetap berpegang teguh pada kebenaran-Mu, firman-Mu, dan pengajaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.